Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menceritakan tentang sejarah dari pabrik gula Jatiroto. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abbas Nurbai dari 10 Multimedia 1, absen 11. Nama saya Muhammad Farid Farizal Maulana Ramadan dari 10 Multimedia 1, absen 20. Nama saya Dewa Samudera Mabakti dari kelas 10 Multimedia 2, absen 11. Nama saya Dinda Satri Sariskinata dari kelas 10 Akuntansi 2, absen 9. Pabrik gula, desa terpencil penuh dengan sejarah. Dari zaman lama sampai dunia Pabrik gula Jatiroto berada di Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Pabrik gula ini berjarak tempuh dari pusat kota sekitar kurang lebih 20 km atau 30 menit. Desa Jatiroto berada di bagian timur Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Kabupaten Jember. Pabrik gula Jatiroto mempunyai daya tarik wisata pembangunan fisik yang unik karena tempat ini termasuk dalam klasifikasi wisata dan budaya kolonial. Bangunan pabrik yang berada di Jatiroto ini merupakan salah satu peninggalan masa kolonial Belanda. Untuk mencapai pabrik gula Jatiroto, akses jalan cukup mudah. Dipilihnya Desa Kaliboto Kidul yaitu kondisi tanah yang subur sehingga menarik daya bagi para pengusaha untuk mendirikan perkebunan tebu. Pembangunan pabrik gula Jatiroto bermula ketika Handel Vereniging Amsterdam atau HVA, perusahaan swasta milik Belanda, pada tahun 1884 mencari lokasi yang dirasa cocok untuk memproduksi gula. Baru ditemukanlah pada tahun 1901 menemukan lokasi di daerah Lumajang, tepatnya di Desa Ranupakis, Kecamatan Kelaka. Pembangunan pabrik gula Ranupakis selesai pada tahun 1910. Di tahun ini juga penggilingan untuk pertama kalinya dimulai dan semuanya berjalan dengan lancar. Setelah 2 tahun, pabrik gula Ranupakis sudah melakukan kegiatan giling. Ternyata hasil dari giling masih belum mampu untuk memenuhi permintaan gula yang semakin meningkat di pasaran Eropa. Pada tahun 1912 diadakan pengembangan peningkatan kapasitas giling yang awalnya berkapasitas 1100 TTH atau ton tebu per hari menjadi 2400 TTH. Dengan adanya peningkatan kapasitas giling, maka HVA mendirikan pabrik gula, yaitu pabrik gula Jatiroto yang terletak di Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, tahun 1915. Jatiroto yang dipilih sebagai tempat pabrik gula yang baru untuk pengembangan pabrik gula Ranupakis. Sebenarnya bukan daerah yang sama sekali baru untuk pabrik gula tersebut. Hal itu karena Jatiroto semula sudah menjadi daerah perkebunan untuk menanam tebu milik pabrik Ranupakis. Menurut keterangan Kiai Haji Khalil, daerah di Jatiroto tanahnya cukup banyak mengandung air. Sewaktu pembukaan daerah di Jatiroto untuk pabrik gula, terjadi bedol desa. Orang-orang di Ranupakis dibawa atau berpindah di Kaliboto dan membuka lahan baru di daerah baru tersebut. Di tahun 1918, Belanda melakukan peningkatan kapasitas giling dan didukung dikeluarkannya Ordonansi Sewa Tanah. Dengan peraturan sewa tanah, perusahaan-perusahaan perkebunan memperoleh kesempatan untuk menyewa tanah rakyat dalam jangka waktu 21,5 tahun. PI Jatiroto memperoleh kesempatan menyewa tanah rakyat di Jatiroto setelah dikeluarkannya sistem sewa tanah.
dengan mendapat sewa tanah dari rakyat serta tanah HGU yang sebagian besar berada di Jatiroto, maka tahun 920 HVA menutup pabrik gula Tanah Pakis yang berada di Kelaka dan menggabungkannya dengan pabrik gula Jatiroto yang ada di Desa Kaliboto. Alasan penggabungan pabrik gula Jatiroto dengan pabrik gula Tanah Pakis yaitu tanah di pabrik gula Jatiroto lebih subur karena berjenis tanah aluvial, mediteran, refusol, dan juga latusol yang cocok untuk tanaman tebu. Alasan lain penggabungan yakni masalah tenaga kerja. Tenaga kerja di PG Jatiroto sangat mudah didapatkan dari desa-desa seperti Kaliboto Lor, Kaliboto Kidul, Rajopolo, dan bahkan dari luar Jatiroto. Sarana transportasi untuk mencapai area pabrik pun sangat mudah karena dekat dengan jalan raya. Penyediaan air untuk kebutuhan pabrik gula Jatiroto sangat mudah didapatkan karena dekat dengan Sungai Bondoyudo. Dengan penggabungan pabrik gula Jatiroto dengan pabrik gula Tanah Pakis, pemerintah Belanda mendapatkan keuntungan besar. Jepang datang ke Indonesia merebut dan menguasai semua perusahaan Belanda pada masa Perang Dunia Kedua, yakni tahun 1942 sampai tahun 1945. Setelah pendudukan Jepang semakin kuat, mulai diadakan perubahan-perubahan pada pengolahan pabrik gula. Pada Perang Dunia, Jepang mengalami kekalahan dan itu berdampak pada penguasaan perusahaan yang direbut kembali oleh Belanda pada tahun 1945. Datangnya kembali Belanda setelah penjajahan Jepang berakhir, dilakukanlah rehabilitasi terhadap pabrik gula Jatiroto dengan cara mengembalikan alih fungsi sawah yang dulunya ditanami tanaman pangan oleh Jepang dikembalikan lagi ditanami tebu. Hal lain yang dilakukan waktu rehabilitasi yaitu Belanda mengembangkan produksi lain selain gula sebagai hasil ikutan. Belanda mengembangkan pabrik spiritus dan alkohol atau PASA dan juga tetes. Dengan membangun pabrik spiritus dan alkohol yang sekarang dikenal dengan nama PASA 1 yang menghasilkan kapasitas produksi sebesar 1000 liter spiritus dan alkohol per hari. Tahun 1972, pabrik gula Jatiroto melaksanakan rehabilitas tahap pertama, di mana rehabilitas ini merubah kapasitas giling pabrik gula Jatiroto yang awalnya hanya 2.400 ton tebu per hari menjadi 4.800 ton tebu per hari. Di tahun berikutnya, pabrik gula Jatiroto juga melakukan peningkatan produksi spiritus dan alkohol dengan membangun pabrik spiritus dan alkohol baru yang terkenal dengan nama PASA 2 yang kapasitas produksinya mencapai 15.000 liter spiritus dan alkohol per hari. Satu merupakan pabrik peninggalan Jepang yang dibangun pada tahun 1942. PASA pada masa Jepang memproduksi aceton dan butanol. Tahun 1948, Belanda mengubah PASA 1 beralih fungsi sebagai produksi alkohol. Dengan latar belakang tersebut, akhirnya pabrik gula Jatiroto dan pabrik spiritus dan alkohol atau PASA 1 dan PASA 2 dipisah menjadi perusahaan yang berdiri sendiri. Hal tersebut bertujuan agar keduanya fokus memproduksi barang yang dihasilkan. Di Jatiroto, selain pabrik gula Jatiroto, ada juga peninggalan-peninggalan dari masa kolonial Belanda yang masih terawat dan bisa digunakan, yaitu salah satunya rumah loji yang terletak di sekitaran lingkungan pabrik gula Jatiroto. Sekarang, rumah loji di daerah pabrik gula Jatiroto dijadikan sebagai tempat tinggal karyawan-karyawan yang bekerja di pabrik gula tersebut.